balik lagi nih di podcast Hima F. Kali ini bareng gue Tias dan gue Berlin. Dan kali ini kita bakal ngobrolin nih hal-hal yang lagi relate banget sama angkatan 2023, khususnya buat yang nimnya lagi ganjil nih. Udah tahu belum sih apa kira-kira? Nah bener banget nih Berlin, dari angkatan kita ini lagi ngomongin banget nih topik yang isu yang lagi hot itu, yaitu tentang magang. Dan dengar-dengar MSIB itu balik juga gak sih? Nah makanya spesial banget nih, di podcast kita kali ini kita kedatangan 2 narasumber yang infonya nih di offering sama 2 perusahaan besar sekaligus. Yang satu ini lokasinya ada strategis banget, dia di sebelahan sama Mall Sensi. Satunya lagi perusahaan terkenal yang jual store beli HP ternama di Indonesia. Tapi satu lagi nih, narasumber satu lagi nih, dia itu magangnya di tempat-tempat orang skena Blok M. Blok M ya? Blok M. Nah, aduh jangan spill semua sekarang dong, nanti jadi gak rahasia lagi. Langsung aja kita sapa. Halo Kak. Halo. Boleh kenalin diri dulu kali ya Kak? Oke, mungkin dari siapa? Aku dulu. Oke, halo semua teman-teman. Perkenalin nama aku Nabila sama Syakila, tapi biasa dipanggil Syakila dari angkatan 22. Halo. Hai, Kak Syakila. Halo teman-teman, aku Diva. Aku dari EP22 juga. Halo Kak Diva. Oke, langsung aja kali ya kita to the point nih kamu ngobrolin. Nah, mungkin banyak dan teman-teman yang bingung nih sebenarnya bedanya magang MSIB sama magang mandiri tuh apa sih, Kak? Oke, mungkin dari MSIB dulu kali ya. Kalau MSIB tuh sepemahaman aku itu tuh magangnya di provide sama pemerintah. Jadi MSIB itu jadi ada programnya pemerintah yang ngewadahin anak-anak mahasiswa buat bisa ikutan langsung buat kerja di perusahaan-perusahaan yang masuk ke mitranya itu. Terus nanti tuh kita dikasih kuota 22 buat milih perusahaan di mana kayak kita pengen coba buat kerja di sana gitu loh. Siapa tahu nanti ada dream company kalian gitu kan. Astra kan, mungkin Astra bisa loh. Mau. Kita tapi genap ya, Be ya? Iya, kita masih lama. Jauh ya. Iya. Kalau buat magang mandiri sendiri itu kayak gimana sih, Kak? Kalau buat magang mandiri itu tuh lebih dibebasin, tapi dari pihak kampus itu biasanya menyediakan. Jadi kayak udah kerja sama ya, mitra. Jadi kayak udah kerja sama perusahaan yang emang mandiri. Jadi udah kerja sama gitu. Oke, berarti kalau misalnya masih baik lagi sekarang bisa nambah kuota lagi dong ya buat anak-anak 23 yang ganjil ya? Oh, oke, kalau misalkan untuk kuota tuh di kampus sebenarnya bebas. Bebas. Ya itu ganjil genap. Kita kan ganjil genap kan. Jadi ya untuk pertama tuh ganjil, yang kedua tuh genap. Tapi yang jadi kuotanya itu di perusahaannya. Jadi kita 22 perusahaan. Jadi semua mahasiswa yang di Ganjil ini bisa buat kesempatan daftar di MSIB itu Kak? Atau Bisa. ada kuota yang buat masuk MSIB? Bisa semua bisa untuk yang awal kan ganjil. Semua bisa asalkan disetujuin sama fakultas ya pihak kampus sih. Nah, itu kira-kira buat disetujuin ada sistemnya gitu atau gimana? Ada alurnya. Jadi kita kayak ngajuin persuratan, surat izin magang, terus ada banyak lah pokoknya persyaratannya ya. Iya, kemarin. Berarti Tapi waktunya nanti lama. tapi nanti tuh kayak ada info gitu loh dari fakultas. Dan ada sosialisasi. Jadi sosialisasinya mungkin mulai dari MSIB, atau kalau MSIB ketolak baru bisa ke mandiri atau gimana? Jadi tuh nanti untuk alurnya itu bakal disediain di web kampus Merdeka. Nanti kita tinggal isi yang emang harus disuruh, misalkan kayak buat surat persetujuan dari kampus, nanti kita tinggal minta ke pihak kampus gitu untuk suratnya. Terus juga kayak ada KHS gitu ya, Minta KHS dan dilegalisir gitu sama kampus. Kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi kita udah dengar ya katanya magangnya di top perusahaan nih. Company. Kira-kira boleh tips nggak sih, spill tipsnya bisa buat CV-nya biar bisa Kak terima di perusahaan tersebut? Tips ya, paling tips buat kalian yang mau mungkin mempermudah kalian ya, kalian harus memperbanyak experience di kampus ataupun di luar kampus. Itu benar-benar berguna banget, karena itu inti utamanya ya menurut aku. Kayak harus aktif gitu di berbagai organisasi ataupun volunteer juga boleh gitu sih. Kalau dari aku sih selain tadi yang dibilang sama Syakila itu benar juga, tapi di sisi lain kalian juga harus fokus sama akademiknya, karena banyak perusahaan tuh yang kayak pengen nge-hire mahasiswa yang yang
yang belajar beberapa jurusan yang relevan sama posisi yang mereka tawarin gitu loh. Misalnya kalian suka ekonometrika gitu, kalau misalnya ada di gimana ya, kemarin tuh aku lihat kalau di aku lupa namanya apa, bukan yang Ya pokoknya itu. Apa? kuliahnya di Intinya di salah satu perusahaan. iya di ya. salah satu perusahaan tuh ada yang kayak kualifikasinya itu mahasiswa yang belajar mata kuliah ekonometrika, terus menguasai software stata, kayak gitu-gitu. Mungkin juga tips dari aku, kalian harus tahu nanti kalau misalnya kalian magang itu mau di divisi ya, bahasa divisi apa. Misalnya kalau aku kan emang aku lintas jalur ya, jadi aku lebih ke social media. Nah, aku biasa tuh ikut-ikut event yang emang divisinya tuh humas atau public relation gitu. Beda sama Diva. Kalau Diva, Aku tuh kemarin keterima magangnya tuh sebenarnya karena aku aku bilang kalau misalnya aku terbiasa gitu loh buat mengoperasikan Excel. Jadinya mereka juga kebetulan lagi pengen nyari kayak karyawan magang ya gitu, yang bisa mengoperasikan Excel gitu. Tadi kan Kak Sakila udah bilang ya kalau kita harus banyak pengalaman supaya CV-nya bagus. Kira-kira di CV itu lebih baik ditulis pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih Kak? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemarin Menurut berarti aku ya, Kakak pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kalau Kak Diva sendiri? Kalau menurut aku sih tergantung ya sama perusahaannya. Cuma biar general sih menurut aku pakai bahasa Inggris aja. Oke, better Inggris ya. Itu teman-teman bisa denger ya. Dan apa? Harus ETV. ETV atau ETV kan nama ini ya. ETS. Best friendly ya kan? Best friendly. Tahu kan, jangan yang kayak warna-warni yang sampai Kreatif Itu berarti jangan ya. Tapi beberapa company juga ada yang Atau pengen tergantung berarti CV-nya ya. yang dekoratif gitu loh. Terus yang nyertain portofolio. Nah, desainer kalau misalnya gitu ya. portofolio mungkin kita bisa ngasih. Kalau portofolio mungkin kalau aku ya sosial media itu yang emang berwarna banget ya, karena kan emang portofolio kan, kecuali kalau CV. Kalau CV aku tetap yang ATS sih. Nah, tapi kalau misalnya portofolio tuh biasanya kita tuh kan di MSIB tuh ada laman buat nyertain portofolio. Itu sebenarnya portofolio itu opsional. Cuma portofolio itu dibutuhkan buat teman-teman yang nantinya pengen magang di divisi yang kreatif gitu. Kalau Kak Kila sendiri kemarin masukin porto berarti? Masukin. Di portonya itu kira-kira isinya apa aja Kak? Boleh spill nggak nih buat anak Kalau buat tiga? aku, ya isinya mungkin pertama itu judul. Kalau aku kan lebih ke spesifik social media, jadi aku portofolio social media nama aku Nabila sama Syakila. Terus nextnya itu ada deskripsi tentang diri aku sendiri. Habis itu kayak belakangnya itu lebih ke organisasi sih menurut aku itu aja sih. Sama ya udah gitu. Sama ini enggak sih, kalau waktu kemarin aku ngeliat portofolionya Syakila tuh dia kasih tahu pengalaman dia gitu loh di dunia sosial media gitu. Jadi kan dia tuh aktif banget ya jadi content BA creator ya, jangan-jangan gitu Kak Sakila kan. jadi Dia BA suka ya? ngonten kan. Nah, terus kayak ada beberapa video dia yang dia lagi ngonten itu FYP ya, terus nanti dia kayak cantumin aja di portofolionya gitu loh. Jadi itu bisa jadi sign gitu loh buat perusahaan kalau emang dia Syakila ini interest gitu loh di dunia sosial media gitu, dan awam udah sama sama algoritma TikTok. Oke. Nah, kalau dari Kak Diva sendiri kan kakak tadi bilang kakak bilang kalau misalnya kakak tuh aktif di Excel gitu. Tuh kakak nyantumin sertifikasi juga nggak atau gimana? Kalau kemarin sih kebetulan angkatan aku belum ada sertifikasi Excel ya. Jadinya aku by mouth aja ngejelasin ya pas lagi interview. Terus kayak mereka nanyain sesuatu tentang Excel gitu loh, seberapa bisa aku mengoperasikan Excel gitu kan. Terus aku jawab kalau misalnya aku cukup mahir pakai Excel. Jadinya mereka penasaran tools apa aja yang aku kuasain di Excel. Terus udah kayak gitu ternyata itu cocok sama kualifikasi yang mereka yang nyari gitu.
Berarti kalau sertifikasi bisa nambah nilai lagi ya kak? Kalau bisa Iya, punya. itu malah jauh. jamin banget. Oke, mungkin selanjutnya kita mau nanya nih, kira-kira Kak Syakila sama Kak Diva nih di offering magang di mana sih? Dari tadi kan Ya, kita dari cuma tadi spill tipis clue-nya tipis aja nih. Coba teman-teman komen dulu di bawah atau Di mana tempat skena? Iya, tempat skena di mana? Tempat skena Yang dulu. sebelah sensi itu di mana? Sama yang jual toko HP itu di mana? di mana? Apa? tempat skena Taichan lah, masa nggak? Berarti kalau pulang makan taichan Kak? Oh enggak. Justru kita lebih ke ngopi ya. Di Blok M. Ngopi dong. Oke, boleh ya Diva. Jadi aku magangnya tuh keterima kemarin di Bumi Tama Gunajaya Agro. Itu basicnya tuh mereka perusahaannya tuh perusahaan kelapa sawit gitu. Terus aku keterima di posisi Partnership Administration Officer, di mana tuh divisi itu aku belajar buat sebenarnya aku belajar administrasi sih, cuma administrasi tentang kerjasama yang Bumi Tama itu jalanin gitu loh. Jadi Bumi Tama itu kerjasama internal sama petani dan apa ya, kayak mereka tuh sebenarnya kan kalau misalnya perusahaan kelapa sawit itu mereka itu kan ada beberapa lahannya gitu kan. Nah, itu namanya lahan plasma. Terus aku jadi yang apa namanya, yang ngurus administrasi plasma itu gitu loh, kebun-kebun yang kerja sama yang ya betul. Oke. Kalau Kak Syakila, Kalau aku tadi apa? Cluenya? cluenya Yang satu kan Sebelah sebelah sensi. sensi, Yang satu satu lagi tuh tempat jualan HP yang terkenal banget di Indonesia. Kalau Kira-kira aku yang mana nih? Kalau aku keterima di jualan HP. HP. Mungkin yang iBox. apa yang tahu. Mungkin Yang sebelah sensi dulu itu apa tuh, Pak? Itu aku di ini yang kalian tonton. Gua tahu. apa tuh? Apa sih? SCTV, aku SCTV. Tapi aku nggak ngambil, aku ngambil yang di satunya lagi. Satu Kalau yang kalian lagi tahu ya kayak jual HP kayak banyak lah di situ, iBox, iBox. yang naungin berarti ya? Iya, itu di Era Jaya. Aku khususnya di Erafon sama iBox-nya gitu. Dan bagian social media specialist. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu tuh Kak Kila sama Kak Diva milih perusahaan itu tuh berdasarkan apa? Apa karena emang nama perusahaan yang udah terkenal, atau karena lokasi atau alasan lainnya? Boleh dijawab mungkin dari Soalnya Kak. kan 23 sekarang banyaknya maunya Iya, terkenal kita aja. maunya tuh yang terkenal, terus yang di daerah SCBD. Iya, kira-kira pertimbangannya apa nih? Kalau dari Kak Kila sama Kak Gedung. Diva. Kalau aku deketnya kemana? Kebetulan kan aku belinya kan kayak yang deket Blok M gitu kan. Terus aku sih langsung refreshing gitu Pulang kan. langsung sekalian ke Plaza healing. Blok M ya? Yoi. Self reward langsung pulang ya. Lebih ke Blok M Square sih. Jadi jadi milih perusahaan kenapa? Bumi Tama itu karena apa? Kayaknya udah mikirin Blok M aja nih langsung. Iya, kan Bumi Tama warna hijau deh. Nah. Kak, Bumi Tama warna hijau kan? Iya. Kayak UPN deh, kayak UPN. UPN gitu. Oh my god, lagi baru kepikiran, tapi enggak. Aku milihnya Bumi Tama gara-gara sebenarnya aku tuh waktu ikutan organisasi itu kan aku banyakan tuh kayak daftarnya kan ke sponsorship, terus kayak ke partnership, kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya tuh ekspektasi aku nanti kalau misalnya aku kerja, aku bakalan bisa maintain relation gitu loh sama perusahaan lain atau sama orang gitu loh. Jadi aku lebih pandai lagi gitu loh berkomunikasinya. Tapi ternyata kalau misalnya di Bumi Tama itu partnershipnya itu lebih ke ngurus surat-suratnya gitu loh, bener-bener kayak mengurus administrasinya yang tadi aku ceritain yang plasma itu gitu. Berarti Kak Diva milih Bumi Tama itu emang karena lokasinya di Blok M. Intinya gitu ya Kak? Salah kedua Salah satunya adalah karena aku ngerasanya kayak pertama kan itu kan kita bisa baca gitu kan kualifikasi dari merekanya gitu. Terus itu tuh aku ngerasa kayak oh ini oke nih, cocok karena pengalaman organisasi aku ngarahnya ke sana gitu. Tapi ternyata pas aku masuk Sesuai ekspektasi. nggak sesuai ekspektasi, cuma ya adalah Masih tipisnya basic-basicnya. gitu. Tapi intinya sama. Tapi intinya aku milih gara-gara deket Blok M bener. Mungkin lanjut ke Sakila gimana nih Kak? Milih Kalau aku milih Era Jaya karena aku emang langganan di Erafon ya, jadi kayak gara-gara langganan beli di situ Kak? jadi kayak aku nyari yang terdekat gitu loh. Waktu itu aku suka beli di Erafon, jadi kayak emang di Era Jaya gitu aku suka. Kalau yang di SCTV itu kan Kak Sakila juga suka nonton. Dengar-dengar.
Kenapa nggak dipilih Kak? Kalau boleh tahu alasannya? Nggak ada Karena mohan. waktu itu belum ada Nggak ada mohan ya? nggak ada mohan. Nah, kalau misalkan selanjutnya nih dari aku kira-kira buat posisinya sendiri tuh Kak Kila sama Kak Diva ini milihnya tadi kan bagian partnership, Kakak sosial media. Nah, kenapa sih Kakak milih itu? Kalau tadi kan sebenarnya udah diceritain sih alasannya ya. sih. Cuman kayak dalamnya tuh gimana sih, lebih bener kayak Pas semua lagi mau milih itu semua posisinya benar-benar nih. milih itu atau ada pilihan lain? Semuanya Semuanya itu Bener-bener semua, ditulis Kak? semuanya sosial media. Waduh. Jadi dari awal emang udah ditargetin ke sosial media. calon sosial media spesialis. Iya. Ini lolos. Tapi bener kayak aku satu ada keuangan gitu deh, karena aku kayak aku anak ekonomi pembangunan, takutnya kayak nggak ada ekonominya gitu. Tapi di CV aku nggak ada Tapi sama sekali. sebenarnya lebih tertariknya ke sosial Ke media. sosmed. Kalau Kak Diva sendiri, Kalau aku mungkin daya tarik aku kemarin gara-gara di CV tuh aku nulis kalau misalnya aku tuh apa ya itu tadi aku Ngoperate. lumayan fasih gitu loh buat apa ya namanya, buat operate Excel gitu. Jadinya nyantol itu partnership administration gitu kan. Terus abis itu Apa aja? apa nih? Emang skill, terus mau nyoba hal yang baru juga mungkin ya. enggak juga sih. Ayo. Tapi lebih ke Pengennya di situ intinya Sampai memang situ itu. ya. Oke. Tapi Kak, aku mau satu pertanyaan Apa nih? nih. Kalau dari Kakak nih, itu emang harus sesuai linear sama EP kayak tentang keuangan ekonomi gitu, apa kita emang nggak apa-apa milih yang kayak Bisa lintas iya, jalur lintas kayak Kak jalur Kila. Kak Kila sama Kak Diva. Sebenarnya tuh kalau kalian magang tuh pasti ada apa sosialisasi. Ya bercanda. Sosialisasi gitu. Dan aku sempat tanya ke salah satu kepala program studi kita, Bu Indri, itu bilang kalau misalkan nggak apa-apa kalau misalkan kalian tuh mau lintas jalur, kayak sebenarnya semua tuh balik lagi ke skill teman-teman. Jadi mau dari jurusan mana, dari kampus mana tuh, kalau misalkan kalian emang you have a potential dan sama skill, ya kalian bisa gitu. Oh, Dan iya. yakin aja. FYI banget, kualifikasi di posisi aku pas aku keterima di Bumi Tama itu sebenarnya mereka itu nggak nyari orang dari jurusan ekonomi pembangunan, tapi mereka lebih general ke ekonomi. Terus yang prioritas mereka itu sebenarnya ilmu komunikasi sama hukum. Oh, jauh banget berarti ya Kak? Iya, Berarti karena Kak Diva bisa ngelawan mereka. Bisa ngelawan anak hukum gila. Dia emang keren banget. Gacor banget ya. Dari tadi kan Kak Kila sama Kak Diva udah nyeritain nih background kenapa milih perusahaan itu, terus habis itu penjelasan tentang MSIB dan gitu-gitu. Kalau sekarang aku pengen nanya nih tentang dunia magangnya sendiri pas lagi magang. Kira-kira ada nggak sih do and don'ts-nya selama magang sendiri, dan ada pengalaman lucu nggak atau yang kira-kira berkesan nih selama Kak Kila sama Kak Diva magang di tempat itu? Boleh dari Diva dulu mungkin kayaknya. do and don'ts, pengalaman lucu dulu deh. Pengalaman lucu nih, apa nih? Biar ketawa. Biar ketawa dulu gitu kan. Lucu banget. Belum Kak. Jadi fun fact-nya itu perusahaan aku itu mewajibkan apa yang namanya, mahasiswa magangnya, mahasiswa magang, benar nggak? Iya, mahasiswa. Iya, mahasiswa magangnya buat berpakaian hitam putih di hari Senin Bayangin. sampai Kamis. Senin sampai Kamis? Iya. Kayak PNS, baru daftar PNS gitu? Betul, betul banget. Kayak UPN pas lagi UTS. lagi UTS UAS ya? Iya, kalau misalnya kita kayak lagi nongkrong gitu kan, pasti kan kayak pulang kerja gitu kan. Dia pakai baju hitam putih sendiri. Kayak, Sedangkan yang lain pada stylish Iya. banget ya? mencereng banget kan. Udah kayak gitu, ID card aku warnanya kuning. Udah, mencolok banget, mencolok banget. Iya, kayak tapi perusahaan aku tuh benar-benar perusahaan yang loyal sih sama apa ya namanya, sama mahasiswa magangnya gitu. Kita benar-benar dibimbing, benar-benar diajarin banyak banget hal, apalagi tentang Excel gitu kan. Jadi aku keluar dari sana tuh aku udah benar-benar kayak Dapat ilmu ya kan? ilmunya banyak banget gitu. Apalagi di sana juga karena mereka yang tadi aku ceritain, karena mereka juga salah satu kualifikasinya itu nyari anak hukum sebenarnya. Aku juga diajarin beberapa hal tentang legalitas gitu loh. Oh, jadi dapat insight baru ya dari magang banyak itu. banget insight baru yang bisa diambil gitu dari aku Masal-masal dong. salah satu ya. Apa tuh Kak? Ayo lu. Iya. Tiba-tiba asbunya pas salah satu yang satu. Oke, coba do and Kalau don'ts. do and don'ts-nya do apa and nih? don'ts-nya. Yang pertama, jangan datang telat. Jangan telat. Jangan telat. pernah telat, even dari perusahaannya sendiri menormalisasi hal itu gitu. Tapi sebagai kita yang lagi pengen nyari ilmu gitu loh, kita harus nunjukin
impression yang baik gitu loh ke karyawan-karyawan yang ada di sana gitu. Terus yang kedua mungkin dunya ya, banyak cari ilmu sama mentor, tanya hal yang sesuai sama kualifikasi yang mereka tawarkan gitu loh. Pas lagi kamu ngedaftar itu udah ke checklist semua atau belum. Kalau belum itu harus dikejar terus-terusan gitu loh ke mentornya. Jadi mentor tuh harus harus ngasih sebanyak-banyaknya ilmu yang buat kita mahasiswa buat internet ya. karena kan sebenarnya kita di sana kan harusnya belajar kan dan mengenal tentang culture Pekerjaan pekerjaan dan perusahaan gitu kan kayak gimana. Jadinya sayang aja kalau misalnya nggak belajar banyak gitu loh. Terus sebanyak-banyaknya waktu yang mereka kasih, kalau misalnya kayak mereka kan suka nggak ngasih kerjaan ya, kayak kadang tuh ada aja gitu waktu gabutnya, tapi di waktu-waktu gabut itu kayaknya lebih baik buat minta kerjaan lagi gitu daripada kita diem aja gitu. Berarti kalau misalnya di perusahaan yang Kak Diva magang ini itu dia skema buat kerjanya dari 9 to 5 atau bebas bisa WFC atau gitu-gitu? Aku full WFH Senin WFH. sampai Jumat dan kerjanya 8 to 4. Oh, Jam dari jam 8 sampai jam 4 ya? Iya. Jadi lagi rush hour-nya banget tuh. Waduh. Pulang Blok M udah rame. Kurang Iya. udah enggak kan langsung ngopi. Oh, langsung ngopi. Jadinya bisa chill. Kalau Kak Syakila sendiri Dia donsnya Udah tadi udah tadi. do and don'ts ya? oh Dan telat. apa ya, kalau aku dari lucunya itu kayaknya lebih dari POV mereka sih kamu, karena aku sering dibully, karena dibully maksudnya kayak Paling muda atau gimana nih, Kak? Iya, kadang paling muda juga. Jadi kayak mereka yang maksudnya kayak masih baik gitu, bukan yang kayak ngebully yang Bukan ngebully konteks Iya, negatif ya? Kayak lucu-lucuan aja. Justru aku malah kebalikan dari dia. Kalau dia tuh kan emang yang strict banget. Kalau aku kayak, dan dia salah satu dunya kayak jangan telat. Ya itu benar sih, jangan telat. Cuman akunya juga awalnya gak telat, cuman jadi kayak kelama-lama jadi kayak apa ya, Karena santai ya ngeliat yang lain ya? gitu, terlalu santai, jadi ikutin apa mereka juga, tapi tetap aja kayak nggak boleh telat. Terus apalagi sih yang lucu ya? Iya, pengalaman lucu selama Kak Kila magang tuh ada nggak? lucu. Atau Jadi yang kita kayak berkesan gitu? Paling lucu apa ya? Paling kayak pertama aku datang itu bener-bener aku pakai jas. Jas yang gede yang tau kan Yang ada produknya- petnya gitu ya, ada padding-paddingnya produknya gitu ya? kotak. Iya, tahu. Yang lainnya pada pakai hoodie. Bayangin kayak Oh. pada pakai hoodie, aku pakai yang kotak jas. Berarti Rok. kontras banget berarti Kak Oh, Kila terus sama pakai Kak pasmina, mana makeupnya sangat bold banget. Malu. Ternyata di tempat Kak Kila tuh berarti vibes magangnya lebih santai Lebih gitu ya, santai Kak? banget. Kalau Bagian aku. kerjanya sendiri dari 9 to 5 atau WFC bisa atau Kalau gimana? aku 8 to 6 Lebih lama? lebih lama. Overtime. Tapi banyak Overtime. tes yang harus dikerjain atau kayak gabut Nah, gitu? kalau aku sama kayak Diva sih, kayak aku lebih ke inisiatif. Nah, yang juga teman-teman juga dunia itu harus inisiatif, karena kadang tuh aku kayak gabut gitu. Terus mungkin relate sama teman-teman magang yang emang gabut banget mau ngapain, itu bisa minta kayak ke mentor, Kak, aku harus ngapain gitu. Berarti belajar. intinya komunikasi sama mentor ya? Benar, penting banget. Nah, berarti dicatat tuh ya do's and don'ts. Catat tuh buat anak-anak 23 apalagi yang ganjil nih, bentar lagi kan lagi banyak Kita masih yang lama lain. kan? Kita masih lama. Masih lama. Nah, mungkin selanjutnya kalau magang mandiri nih bisa nggak sih Kak kayak buat ke kementerian atau DPR gitu. Terus kalau kayak gitu tuh infonya Dari kayak gimana mana? ya? Oh, kalau misalkan ke DPR tuh bisa banget, karena aku apply juga kan ke DPR. Cuman untuk yang ganjil sekarang ini lagi ada magang. Genap ya? Genap. Sekarang lagi magang. Itu tuh bakal di floor sama dari pihak fakultas atau enggak dari pihak program studi yang mau di DPR tuh siapa aja, atau kementerian gitu-gitu sih. Jadi ngelis dulu atau kayak gimana tuh? Tulis. Jadi cepet-cepetan atau based Iya, on IPK cepet-cepetan. gitu-gitu? Cepet-cepetan. Cepet-cepetan aja. Tapi nih Kak, kalau misalkan kita mau ikut MSIB, tapi kita kayak Pengen juga di tertarik kementerian, di kita isi kementerian juga nggak apa-apa. DPR. Nggak apa-apa isi aja. Oh, nggak apa-apa, Cuman isi. kalau misalkan emang disediain sama kampus, mendingan kalian cari perusahaan yang emang yang nggak disediain sama kampus itu menurut aku. Karena sayang nggak sih kalau misalkan kalian banyak daftar yang kayak kementerian gitu-gitu, cuman ya dari kampus juga nyediain gitu yang emang langsung masuk aja. Langsung jalur masuk cepat ya gitu dari ya. dekat. Tapi kalau menurutku sih, kalau misalnya kalian memutuskan buat ikutan magang mitra juga dari kampus, itu harus dipastiin lagi gitu loh kalau emang kalian udah bersedia buat magang di sana. Karena dari kampus sendiri itu kita ada surat ada surat apa ya waktu itu kita kayak ada surat, pokoknya
ada surat persetujuan gitu loh dari orang kesanggupan tua. gitu kali Iya ya? kesanggupan, nah surat kesanggupan. Jadinya kalau misalnya itu dibatalin kayaknya itu berpengaruh deh Ke kampus. Jadi jangan sampai karena- labil gitu. Iya karena kan kampusnya juga udah bekerja sama ya sama Kementerian atau kementerian DPR. itu. Jadinya takutnya nanti jadi Jadi masalah ya dong. Kayak SNBP gitu dong Iya, kalau ditolak. kalau kayak ditolak kan sesuai. jadinya ada timbal balik yang buruk ke ininya apa? UN-nya. Gimana nih Bi? Obrolan kita hari ini sangat-sangat insightful banget ya. Insightful banget Buat ini. kita yang tadinya nggak tahu apa-apa nih tentang magang jadi mulai tercerahkan nih. Berarti yang ini harus dicatat banget nih, harus nonton banget Harus ya. nonton yang ini nonton mah harus banget. tonton sampai habis. Berarti thank you banget sih buat Kak Kila sama Kak Diva yang udah mau datang ke podcast Hima App kali ini nih. Karena dia benar-benar membantu kita banget kan. Jujur ngebantu banget. Tadinya kita bener-bener kurus ya Kurus sama banget. MSIB, terus habis itu Bank Mandiri atau yang lainnya. Terus milih perusahaannya gimana? Mm-mm. Mana bentar lagi kan 3 bulan lagi ya? Enggak sih, kita kan genap. Oh, bukan Ini kita. buat teman-teman ganjil, lagi-lagi buat Benar, teman-teman ganjil Kita nih. masih Itu lama. tiba-tiba ganjil di switch gimana? Nggak mungkin, Kenapa? Nggak mungkin. nggak mungkin. Kita masih lama. Kita santai masih aja. lama. Jadi makasih banget buat Kak Kila sama Kak Diva. Mungkin mau ada kayak pesan buat anak-anak 23 atau yang lagi nonton nih. Closing statement. mungkin pesannya semangat belajarnya, semangat cari-cari ilmu dari organisasi dulu sebelum nanti bakalan magang karena magang lebih serius daripada organisasi. Betul, terus juga kalian harus nyiapin bekal-bekalnya kayak yang tadi sempat dibilang sama Diva juga. Kalian kalau misalkan emang minat di bagian Excel, kalian harus pelajarin Excel lebih jauh, ataupun social media, kalian harus pelajarin social media lebih jauh. Terus habis itu perbanyak relasi juga sih menurut aku sama teman-teman yang Ya ada sama di- teman-teman magang apalagi. Betul, teman-teman magang apalagi tuh benar-benar berpengaruh banget, banget di hire lagi sama Amin. Amin ya, amin. Iya. Semoga ya Kak Kila sama Kak Diva bisa keterima di perusahaan yang baru magang lagi nih. Terima kasih banyak buat Kak Kila dan juga Kak Diva. Jangan lupa nih buat yang 23 ganjil. Jangan lupa untuk siapin CV, upgrade CV, portofolio, sama siapin mental, sama tadi persiapin relasi kalian. Betul. Jangan lupa buat dengerin terus podcast Hima App. See you. Dadah.